Halo semua, di video ini udah serak suara nih. Di video ini mau berbagi owning experience Sony WH-CH520. WH itu serinya Sony buat yang headset ya, jadi yang bentuknya kayak gini. Tentu saja ini adalah unboxing ala-ala karena barangnya sebenarnya udah dipakai beberapa bulan, tapi kita masukin lagi ke kardus supaya tahu packaging dan isinya seperti apa. Pertama kita lihat dulu dari depan, ada namanya di sini, Sony WH-CH520. Ini foto barangnya. Di kiri bawah ada fiturnya, dia punya 360 reality audio, gimmick dari Sony ya ini. Nah, kayak di sini tulisannya requires subscriptions to compatible services. Fees may apply. 50-hour battery, ini beneran guys. Baterainya lama banget, kayak gak habis-habis. Terus dia ada multi-point connection. Jadi dia bisa connect ke dua device dalam waktu yang bersamaan. Cuman ekspektasi tidak seindah realita. Nanti kita lihat lebih dalam. Di bagian atas ada tulisannya made for iPhone, iPod. Ada stiker 1 year warranty. Kelihatan gak ya? Sama works with Android. Jadi dibuat untuk iPhone, iPod. Tapi bisa juga dipakai untuk Android. Di bagian belakang ada penjelasan soal headphone-nya itu sendiri. Sony and environment, no plastic in this packaging. Music playback time maximum 50 hours, tadi kita udah bahas di awal. 3-minute charge plays up to 1.5 hours. Dicas sebentar, bisa dipakai dalam waktu yang lama. Hands-free phone calls, multi-point connection tadi yang aku bilang di awal. Equalizer custom, nanti kita lihat dari aplikasi. Voice assist function, nggak pernah pakai. Terus kemudian di sini ada fungsi tombolnya. Tombolnya cuma 3 ya, tapi masing-masing tombol multifunction. Ada volume up, volume down, next sama previous music. Terus untuk tadi voice assist function, ngangkat telepon sama hidupin dan matiin. Selebihnya ada detailnya sendiri. Kalau mau baca bisa di pause. Kanannya, kirinya. Udah, itu doang. Mari kita buka. Di dalam box ada box. Ada QR code, nggak tahu buat apa, nanti kita coba. Ada penjelasan pendek soal cara menghidupkan dan menghubungkan headphone-nya. Ini isi bagian dalamnya. Kitab-kitab, buku garansi, dan kabelnya literally dilepas begini aja. Pakai USB-C ke USB-A. Kita tutup dulu, taruh pinggir. Bisa dilihat dari kain yang belepotan ini kalau sudah pernah dipakai. Dan ini headphone-nya. Cuman bisa dilipat 90 derajat masing-masing. Jadi nggak bisa lebih dari itu, takut patah. Nggak mau coba. Adjustment-nya naik turun. Ada suara krik-kriknya. Bantalan synthetic leather. Sama di ear cup-nya juga pakainya synthetic leather. Ini yang membantu menjaga supaya kedap suara. Sebelah kanan, sebelah kiri. Memang menurutku keunggulannya ini salah satunya adalah kecantikannya ya. Warnanya hitam doff, clean look, nggak ada stiker-stiker atau tempelan lain. Tombolnya cuma 3, ada lampu indikator, charger USB-C, sama mikrofonnya. Harganya berapa? Ini kalau dilihat di Shopee, Sony Audio Official Shop-nya harganya 749.000 sekarang. Tersedia dengan 4 pilihan warna, ada yang hitam, ada yang kayak biru gitu, ada yang putih dan beige. Kalau di Shopee terlihat udah terjual 627 ya. Nah, kalau di Tokopedia dia dibikin terpisah untuk masing-masing produknya. Yang beige, ini yang white, ada juga yang blue sama yang black. Kalau di Tokopedia 500 lebih terjual, 250 terjual, 250 terjual sama 750 terjual. Paling laku yang hitam ya. Nah, ini dia produknya. Cara nyalainnya juga tinggal ditekan dan tahan. Indikatornya akan nyala. Nah, itu tandanya sudah terhubung. Kalau matikan juga sama, ditahan. Sudah. Battery fully charged. Nah, menurutku sendiri keunggulan dari headphone ini yang paling aku suka pertama adalah bentuknya yang simple ya, kecil, ringkas, bisa dibawa kemana-mana, gampang, tinggal dikalungin aja atau dimasukin ke tas. Kalau secara suara sendiri, kualitas headphone-nya ciri khas Sony, unggul di clarity sama kedetailan suara, tapi jangan berharap yang gimana-gimana, karena ini termasuknya headphone entry level. Cuman kalau untuk kerja atau untuk dengerin musik, ini udah lebih dari cukup. Buat kalian yang mau pakai buat kerja, dia ada mikrofonnya memang, tapi pertama karena mikrofonnya wireless, dan ya namanya entry level, jadi kualitasnya ya begitu aja, biasa. Nanti kita masukkan footage suaranya kalau pakai mikrofon dari si headphone ini.
Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari headset WH-CH520. Kalian bisa bandingin sendiri hasilnya. Suaranya lebih digital kalau pakai headphone ini ya. Tapi buat headphone entry level, kalau kalian kerja di ruangan yang sepi atau tenang, masih audible, bisa didengar, nggak perfect, tapi oke. Tapi kalau untuk traveling, untuk di jalan, jauh, dengerin musik, dan lain sebagainya, nonton film, jauh lebih dari cukup. Chargingnya gampang, tinggal pakai kabel USB-C, colokin. Akan ada indikator orange. Nah, sambil nunggu dia dicas, kita coba scan aplikasinya ya. Oh, ternyata ini help guide, nggak ada bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab ada. English. Accept optional cookies. Download the app and set up the headset. Ah, ini aplikasinya nih. Sony Headphones Connect. Open. Start aja lah ya. Kalau lagi dicas dia nggak bisa dipakai ya. Jadi kita cabut dulu. Connect. Setup is complete, go to dashboard. Ini adalah tampilan aplikasinya. Easily register, manage devices to be connected simultaneously here. Nah, ini yang aku bilang, dia bisa connect ke dua device di saat yang bersamaan. Misalkan ini di Note 10 dan ini L0022 adalah laptop. Jadi kalau kalian klik di sini, dia ganti defaultnya ke Note 10. Kalau kalian klik di sini, dia ganti defaultnya ke L0022. Atau bisa juga dikoneksikan ke device lain yang sudah di pair sebelumnya. Nah, tapi sayangnya ya, meskipun dia koneksi ke dua device di saat yang bersamaan, tetap aja yang bisa didengarkan hanya salah satu. Jadi ketika misalkan kita connect ke L0022, terus di Note 10 ini ada notifikasi atau media yang di play, dia akan otomatis memutus suara dari L0022, kemudian pindah ke Note 10. Jadi bukan dua device kita bisa dengerin di saat yang bersamaan. Di sini ada tutorialnya. Bisa juga mematikan headphone-nya dari sini. Ada status headphone-nya. Sound ada equalizer-nya. Aku pribadi nggak pernah pakai ya. Cuman geser-geser aja mana yang cocok, mana yang paling oke. Itu yang kita pakai. Udah itu aja. Oke, kayaknya cuman itu aja info yang bisa aku share soal Sony WH-CH520 ini. Headphone entry level dari Sony. Jadi semuanya kembali ke selera kalian ya. Kalau aku pilih headphone ini karena memang pertama budget friendly. Kedua, desainnya yang clean. Dan ketiga, kualitas audio Sony yang clarity dan detail. Ya, sampai di situ aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka videonya bermanfaat buat kalian, silahkan like. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Nggak tahu di mana, cari aja. Dan kalau nggak suka sama video ini, nggak bermanfaat, ya udah tinggalin aja. Kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen ya. Sama kasih pendapat kalian gimana menurut kalian soal WH-CH520 dari Sony ini. Thank you semuanya yang udah nonton. See you.